mengatakan sampai aku datang. Apa itu tentang iman? Ada kalimat firman Tuhan mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Maka kita anak-anak Tuhan harus pegang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ayat ini terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Kata-kata peganglah itu kata-kata perintah. Peganglah sampai sampai aku datang. Sampai Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Tapi kita harus pegang itu sampai Tuhan datang. Biasanya manusia itu nggak sabar, nggak telaten. Kita ingat 10 anak darah. Yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Maunya ngantuk terus, tidak ada persiapan. Begitu sang mempelai datang, ketinggalanlah mereka. Tapi kita tidak menjadi wanita yang bodoh, tapi kita menjadi wanita yang bijaksana. Ya, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya setiap kita anak-anak Tuhan pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Pegang apa yang ada padamu. Tuhan kasih kita kepercayaan, maka kepercayaan itu harus kita pegang. Tidak bergantung pada siapapun manusianya, tapi kita bergantung pada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu kita pegang. Apa yang Tuhan perintahkan itu kita pegang. Kalau kita punya iman, percaya, semua yang diperintahkan sama Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka di dalam ayat ini sungguh dapat menguatkan iman kita masing-masing. Biarlah kita mau pegang firman Tuhan, kita mau belajar untuk firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk jemaat atau anggota gereja saja, tetapi untuk semua, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya secara pribadi. Karena saya juga punya pergumulan, punya pengharapan, punya kerinduan, punya beban. Maka firman Tuhan selalu mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh akan pegang firman Tuhan. Janji Tuhan itu berlaku untuk kita semua. Satu-satunya janji Tuhan yang mengatakan, aku akan memberikanmu hidup yang kekal. Nah, itu tidak hanya kita menunggu, tapi kita percaya. Percaya bahwa janji itu akan digenapi. Iman tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita yakini dalam hati, percaya, dan dilakukannya. Puji Tuhan. Pegang itu sampai aku datang, sampai Tuhan datang. Berarti menguji kesabaran saudara dan saya. Menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman itu harus kita kerjakan dengan kesabaran dan kesetiaan. Supaya kita bisa mencapai apa yang dikatakan iman. Haleluya. Biarlah kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Tuhan yang pegang kendali segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka di dalam 2 Timotius, kita baca 2 Timotius, haleluya, pasal 4 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini Rasul Paulus.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari kita perlu bertanding secara rohani. Kalau kita melihat orang lain bisa setia, orang lain diberkati, orang lain bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia boleh mengalami pertolongan, mengalami mujizat, mengalami keajaiban, mengalami kesembuhan, mengalami lawatan Tuhan. Itu semua melalui pergumulan. Maka Tuhan selalu ajarkan kepada kita, peganglah imanmu dengan teguh-teguh, jangan mudah goyah, jangan mudah terpengaruh. Kalau kita diberikan karunia Tuhan kesetiaan, lakukanlah kesetiaan. Kalau kita dianugerahi Tuhan kejujuran, jujurlah. Dengan iman itu pegang, pegang. Kalau kita pegang firman Tuhan yang penuh dengan janji, ya dan amin, itu perlu kita lakukan dengan kesetiaan. Jangan kalau kita butuh, kita mau cari Tuhan. Seperti contohnya kalau kita ikut ibadah Zoom Grace Ministry ini. Kalau saya pernah lihat dan sempat saya mencatat nama-nama dari anak-anak Tuhan yang ikut Zoom. Sampai hari ini catatan saya itu ada. Yang terakhir sempat saya catat 173. Sekarang waktu Sabtu kemarin atau Rebu kemarin yang saya lihat cuma 113. Terus yang lainnya kemana? Apakah bisa dipercaya kesetiaan kita? Orang beriman itu harus setia. Orang beriman itu harus menaruh harapnya kepada Tuhan. Tidak berharap kepada dunia. Tidak berharap dengan apa yang bisa kita lihat, kita raba, dan kita kerjakan. Tetapi iman itu tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya lalu kita mengerjakan. Nah, kalau kita ingin diberkati Tuhan, ya setialah. Kalau sudah setia, ya jangan sudah cukup Tuhan. Aku sudah diberkati, aku sudah enjoy dengan keadaanku sekarang. Aku nggak butuh ibadah, aku nggak butuh Tuhan, aku nggak butuh lagi berdoa. Ya, apalagi kalau kita ikut Zoom seperti malam hari ini. Disampaikan doa nubuatan. Nah, itu dituntut kesetiaan. Kita percaya, tapi tidak ada kesetiaan, maka imanmu tidak akan terjadi. Walaupun kita percaya, tidak ada kesetiaan. Walaupun itu nanti ada jawaban, tapi lama. Entah berapa tahun. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Saya pun punya pergumulan beberapa tahun yang lampau sebelum saya membangun gedung gereja yang sekarang jadi nampak besar. Ya lumayan lah, boleh saya katakan megah kalau dibandingkan dengan berapa belas tahun yang lampau. Itu pun melalui pergumulan. Doa nubuatan yang disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling. Gereja ini akan dibangun besar, bahkan berlantai 2. Memang itu pergumulan dan cita-cita saya. Supaya bisa dibawa untuk parkir mobil, yang atas untuk ibadah. Tetapi belum terlaksana untuk lantai 2. Baru lantai 1, tapi saya bersyukur itu pun doa saya berapa tahun baru dijawab sama Tuhan. Tapi saya tetap percaya, saya pegang doa nubuatan yang disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling itu saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Saya tidak bisa menuntut komplain sama Ibu Ong Ling Ling. Kok doanya enggak terjadi ya sampai sekarang? Tidak, saya tidak punya pikiran seperti itu, tidak ingin bertanya. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan mau menolong buat pekerjaan Tuhan,
bukan untuk kemegahan manusia, tapi ini rumah Tuhan untuk beribadah sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Gereja tetap gereja, tidak bisa berubah jadi pabrik. Tetap gereja. Itu adalah gedung ladang Tuhan. Tempat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Begitu saya tekuni, saya pegang janji Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini 2 kali doa nubuatan yang disampaikan Tuhan lewat Ibu Ong Ling Ling. Percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya kembali. Dan hari ini doanya juga seperti itu. Bahwa saya akan melihat, percaya bahwa Tuhan akan melanjutkan seperti beberapa tahun yang lampau. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizatnya, maka ke depan Tuhan juga akan menyatakan mujizatnya. Itu saya imani, saya percaya. Biar Tuhan yang melakukan yang terbaik. Saya mau pegang doa nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saya secara pribadi. Tapi tidak cukup saya pegang saja. Tapi dengan iman saya bekerja, saya lakukan. Berdoa, pekerjaan seorang hamba Tuhan. Berdoa. Berdoa tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Maka Tuhan itu selalu menolong. Maka seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini yang sedang saya perjuangkan. Di akhirnya nanti di usia saya, sampai nanti Tuhan panggil saya garis akhir, sampai finish, bahwa saya tetap memperjuangkan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman itu harus jujur, takut kepada Tuhan, dan ketulusan hati, kesetiaan. Tidak bisa pisah itu semuanya. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Iman jangan kita tukarkan dengan harta kekayaan dunia ini. Terpengaruh dengan dunia sehingga kita mau diseret ke sana kemari. Jangan tergiur dengan fasilitas dunia. Segala sesuatu iman juga tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau ada anak Tuhan yang sedang masih bujangan karena tidak mendapatkan jodoh mungkin sampai hari ini. Begitu tiba-tiba ada seorang pribadi, kalau itu cowok mendapatkan cewek, ceweknya tidak dalam Tuhan. Atau ceweknya punya cowok, cowoknya belum dalam Tuhan, belum beriman. Karena penampilannya meyakinkan dilihat mata kasar kita. Padahal Tuhan tidak begitu maksudnya. Suruh nunggu sabar waktunya Tuhan. Tuhan nanti pasti kasih yang terbaik. Tapi manusia itu tidak pernah pegang janjinya Tuhan. Akhirnya dia melangkah dengan pikiran sendiri. Pikiran yang terbatas. Jangkauan mata yang terbatas tidak bisa melihat hati. Maka gagallah selanjutnya. Akhirnya apa yang dia harapkan dia tidak mendapatkan. Kalau tadi disampaikan oleh Cik Ling Ling doa nubuatan untuk Ibu Giok Kim, ya, janda di Sarfat. Dia hanya punya segenggam tepung, sedikit kayu, sedikit minyak, akan buat roti bundar. Dibuat mereka berdua. Setelah itu besok matilah kata firman Tuhan. Tetapi Elia diutus sama Tuhan datang. Elia taat datang. Kok aneh ya suruh datang ke tempat janda. Apa yang bisa saya dapatkan dari seorang janda? Maka perintah Tuhan dilakukan oleh Elia.
Di situ janda Sarfat mengatakan, tidak cukup, ini cuman satu segenggam tepung yang akan aku olah dan aku nanti makan bersama anakku. Habislah, besok apa yang aku makan tidak ada, matilah. Tetapi perempuan ini begitu taat dan setia, yang melakukan firman Tuhan. Akhirnya dia taat, maka Tuhan ngomong, kamu tidak akan kekurangan, kamu tidak akan mengalami kelaparan, tidak akan mati karena nggak ada makanan. Janji Tuhan luar biasa. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Baik, menurut pikiran manusia, Tuhan ini kok cek tega ya. Tinggal tepung satu genggam, minyak sedikit, akan aku masak, aku olah untuk bersama anakku. Aku sudah tidak punya bahan lagi. Maka perempuan itu mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, apa jawab Elia? Berkata kepadanya, ini Elia, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Itu firman Tuhan katakan. Janda ini mendengar firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau Tuhan mengajar kepada saudara, berkorban, berikan persembahanmu. Saya pernah dengar yang disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling. Ada seorang anak Tuhan, seorang ibu, nggak punya uang, sedangkan dia sendiri harus bayar hutang. Dengar Pak Baksos, dia ingin memberi, gerakan hatinya, ingin ikut ambil bagian, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Bawa persembahan. Dia tidak pernah mikir, aku sendiri nggak punya, aku sendiri harus bayar hutang. Kok aku mau ikut baksos? Tidak, tapi dia mendengar suara Tuhan. Dia lakukan. Nggak bisa beli 10 kilo, beli 5 kilo. Itu namanya sudah berusaha, saudara. Sudah berusaha. Kenyataannya apa? Tuhan tolong luar biasa. Beli beras 5 kilo, masih membelikan ayam goreng Ibu Ong Ling Ling. Luar biasa imannya. Dia pegang janji firman Tuhan seperti janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini begitu percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Lewat Ibu Ong Ling Ling sebagai hamba Tuhan disampaikan, jangan kita menutup hati.
Kalau kita disentuh oleh Roh Kudus, digerakkan, lakukan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan tidak pernah janji kosong. Tapi Tuhan menepati. Yang penting Tuhan katakan, peganglah itu sampai aku datang. Pegang, lakukan. Kalau kita dipercaya satu pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu jangan kita karena ada yang lain sehingga kita terpengaruh. Aku hari ini nggak bisa melayani. Marilah kita mengatur waktu kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau memang sudah terpaksa, saudara yang tahu bagaimana bisakah ini aku mengatur waktuku untuk Tuhan, juga untuk aku sendiri, untuk pribadi saya, dan untuk Tuhan. Itu tergantung Bapak, Ibu, Saudara melakukannya untuk Tuhan. Cinta Tuhan itu, taat firman Tuhan itu perlu pengorbanan, perlu kesetiaan. Maka peganglah janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Saya bisa mengatakan seperti ini, saya sudah pengalaman mengalami pelayanan seperti apa. Begitu saya masuk dari Surabaya, masuk Nganjuk, nggak ada apa-apanya. Kontrak habis, saya harus berjuang. Jemaat cuma 9 orang saat itu, Pak. Sudah 52 tahun yang lampau. Saya tidak pernah mengeluh kekurangan. Saya tidak pernah sambat sama siapapun manusianya. Ada pribadi anak-anak Tuhan yang dipakai untuk kirim beras, kirim bahan-bahan sembako, sampai pun sabun mandi. Tuhan kirim wesel lewat anak Tuhan. Tapi saatnya juga itu semua berhenti. Tidak ada lagi. Apa ini? Hanya firman Tuhan yang saya andalkan. Tuhan pakai orang lain. Sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Tidak kekurangan Tuhan pelihara. Saya waktu mau membawa anak-anak saya kuliah, saya pun juga perlu pergumulan. Saya bawa di bawah kaki Tuhan. Saya menghadapi persoalan pergumulan dari kehidupan anak-anak saya dengan masa depannya. Saya hanya bergantung percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Aku pegang. Sampai hari ini saya bersyukur karena Tuhan semuanya, bukan karena saya. Kalau saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ini tidak punya kelebihan apa-apa. Saya tidak punya daya. Saya tidak punya dana. Saya tidak punya kekuatan. Saya nggak punya kepintaran apapun. Tidak punya ilmu bisnis. Tidak punya untuk menantikan belas kasihan orang. Tidak ada di dalam pikiran saya. Boleh Bapak Ibu Saudara tanya Ibu Ong Liling sudah sekitar 16-17 tahun bersama-sama saya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Nganjuk. 2 bulan sekali datang ke Nganjuk. Sampai hari ini saya tidak pernah sambat. Saya tidak pernah ada dana, Bu Lingling. Ada nggak berkat ini dan itu, tidak pernah. Saya hanya berdoa. Hanya berdoa. Oh, terima kasih sama Tuhan. Semua itu campur tangan Tuhan karena kita pegang apa yang Bapak Ibu Saudara terima malam hari ini lewat doa nubuatan. Pegang itu. Doa nubuatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara dari Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Pegang itu, imani, yakini. Tapi ya jangan sambil santai-santai, tapi serius kita datang pada Tuhan. Tidak sambil lalu, setia. Ibu Ong Liling nggak tahu, saudara ikut Zoom, bagaimana benar-benar nggak, serius nggak, apa disambil melakukan kesibukan yang lainnya, nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu, karena Dia Maha Hadir, Dia Maha Tahu. Jadi jangan ada yang menyepelekan. Siapa yang menyepelekan Tuhan,
Itu ada akibatnya, itu ada ayatnya. Maka peganglah firman Tuhan, hormatilah firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan. Wahyu pasal 3, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Wahyu pasal 3. Ayatnya yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan sediakan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kesucian. Pegang firman Tuhan dan lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pegang erat-erat supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan. Jangan ada kecurangan. Jangan ada kebohongan. Tapi kita harus jujur, bersih di hadapan Tuhan. Bekerja keras, percaya kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Berumah tangga, bersuami istri, saling jujur dan takut pada Tuhan, bisa saling dipercaya, terlebih kepada Tuhan. Kalau kita bisa pegang kebenaran, kesucian itu, pegang kejujuran, maka Tuhan akan menyediakan apa yang sedang kita minta saat ini. Kalau kita sakit, Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Ada cara Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita dalam kesulitan hal ekonomi, Tuhan juga akan tolong. Tuhan tahu bahwa kita benar-benar pegang firman-Nya, pegang janjinya dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini ada Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sudah firman Tuhan mengatakan, turutilah itu semua firman Tuhan dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang. Kita sedang lengah, kita sedang tidak setia, kita sedang di luar kebenaran firman Tuhan. Tuhan datang dengan cara Tuhan, dengan apa yang Tuhan akan segera datang, maka kita akan kehilangan waktu, kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Maka jangan biarkan hidup kita terlena. Jangan kita menjadi orang Kristen yang malas untuk beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan pegang karena engkau memiliki kelebihan. Jangan pegang karena engkau punya kekayaan, karena engkau punya perusahaan yang bisa diandalkan. Tapi peganglah firman Tuhan, peganglah janjinya, peganglah sampai Tuhan datang. Dan Tuhan mengajak kita harus bertobatlah, bertobatlah. Ada tanda seru bertobatlah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalimat ayat yang terakhir. Wahyu pasal 22. Ayatnya yang ke-12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang, Tuhan datang segera. Seringkali kita mendengarkan ya, Ibu Ong Liling menyampaikan pesan dan nubuatan yang disampaikan.
bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman. Maka banyak kesusahan, banyak kesulitan. Ini akan terjadi seperti ini. Siap-siap beras, siap-siap bahan sembako, siap minyak, mie, dan lain sebagainya. Saudara, seberapa kemampuan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu? Kekuatan kita terbatas, mau mengumpulkan beras seberapa? Dimakan 1 minggu, sudah habis. Kita mau beli lagi, nggak ada uang. Nggak cukup uang. Lalu seperti apa kita mau mengandalkan siapa? Nggak bisa, saudara. Peganglah dengan erat-erat iman dan keyakinanmu. Jangan goyah. Karena Tuhan sudah berjanji. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saat disampaikan oleh Ibu Ong Liling supaya siap beras, siap minyak, semua bahan sembako. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku yakin kalau Tuhan pelihara pasti ada makanan. Kalau ada hidup pasti Tuhan kasih sediakan untuk apa yang kami makan, apa yang untuk kami pakai. Aku hanya bisa berserah, aku pegang janji firman-Mu. Engkau tidak membiarkan kami kelaparan, Tuhan tidak membiarkan kami mati konyol karena hal-hal duniawi. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah panik menghadapi dunia ini. Kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Pegang janjinya. Karena janjinya ya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Setialah, setialah sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Setialah sampai mati. Ya, bukan mati di luar kehendak Tuhan. Tapi kalau memang sudah Tuhan kehendaki, semuanya akan Tuhan atur begitu indah. Tidak akan mengalami kesusahan keluarga yang kita tinggalkan. Percaya kalau firman Tuhan itu kita pegang, kita lakukan dengan setia. Karena iman yang Tuhan berikan untuk kita semua, lakukan dengan setia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini sangat-sangat sederhana yang saya sampaikan. Biarlah ini semuanya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih, Cik Dingding. Waktu saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Biarlah kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita sudah mendengar kesaksian Ibu Gembala Feben ini dari gerejanya yang biasa telah berubah menjadi gereja yang bagus dengan penyertaan dan dengan keajaiban mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidup beliau, dalam pelayanan beliau. Dan hari ini ketika kita mau belajar, kita juga akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dan silahkan saya persilakan untuk berdoa. Firman Tuhan juga doa berkat. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa. Membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Rabakana makariyala masori yala wasangkara makuriyala mas. Ya rabakana mafikiyala wasangkara makuriyala masori yala wasikiyala wasangkara makuriyala mas. Haleluya. Haleluya. Sikiyala wasiyala wasangkara makuriyala. Tuhan, terima kasih Bapak yang Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami hidup
dan hidup kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami boleh berdampak yang baik, berdampak yang positif, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam bagi semua orang. Ampuni dosa salah kami Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan Yesus, Engkau penuh kasih dan rahmat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk saudara-saudaraku yang ikut dalam ibadah Zoom Grace Ministry malam hari ini. Semua akan mengalami jamahan tangan Tuhan yang ajaib. Mereka datang dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, baik tentang usaha pekerjaannya, tentang keluarga rumah tangganya, tentang kesehatannya, Tuhan tentang masa depan anak-anak, semua cucunya. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang peduli Tuhan, Kau ambil alih setiap pergumulan anak-anak-Mu. Biarlah tanamkan mereka terus, oh Tuhan, untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami semakin setia kepadamu, semakin hidup takut dan tertib di hadapan Engkau ya Tuhan. Supaya ibadah kami ini tidak ibadah yang dapat dipermainkan oleh apapun. Tapi kami mau serius, mau sungguh-sungguh. Walaupun ibadah Zoom Tuhan. Haleluya, bukan hanya di gereja saja. Firman-Mu berkata, 2-3 orang bersekutu atas namaku. Aku hadir. Itu adalah firman-Mu. Ya dan amin. Kami percaya walaupun lewat media, oh Tuhan, Zoom pada malam hari ini, ibadah online, Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau menilai setiap pikiran dan hati kami, setiap sikap dan tingkah laku kami saat kami beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau benahi seluruh kehidupan yang tidak berkenan kepadamu. Ibadah kami yang sembarangan, Tuhan ampuni supaya kami boleh hidup tertib, taat, dan takut pada Tuhan. Memiliki roh penundukan Tuhan. Sehingga kami percaya berkat kesempurnaan itu akan Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih benih firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan lewat hamba-Mu. Biarlah boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga rumah tangga keluarga mereka memiliki dampak yang baik, memiliki dampak yang berkenan kepada Tuhan sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Demikian kami bersyukur wadah Zoom Grace Ministry yang Tuhan sediakan lewat hamba-Mu Cik Ling yang sudah Tuhan percayakan untuk mengembalakan di dalam ibadah Grace Ministry ini. Maka Tuhan tambahkan hikmat dan karunia ilahi dalam kehidupan hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan pekerjaan Tuhan ini menyangkut keselamatan jiwa-jiwa, menyangkut tentang kerajaan surga. Maka Tuhan, beban yang Tuhan taruh di atas bahu hamba-Mu ini tidak ringan, tidak mudah. Itulah sebabnya Tuhan tambahkan hamba-Mu dengan karunia hikmat, akal budi ya Tuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan otoritas surga berdaulat atas hamba-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Oh dalam perlindungan Tuhan, lingkupi hamba-Mu dengan kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Tuhan berkati keluarga, anak cucu mantunya, dimanapun mereka berada, baik yang ada di luar negeri maupun ada di luar kota, di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan melawat karena kesetiaan hamba-Mu sampai hari ini. Maka Tuhan tidak membiarkan keluarganya, anak cucu mantunya. Tetapi mereka terus dalam kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tambahkan hamba-Mu ini semangat terus untuk berjuang. Pelayanan baik untuk baksos sampai hari ini masih terus berlangsung. Tuhan telah pakai beberapa anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati, baik untuk bahan sembako, baik bentuk keuangan, materi, dan lain sebagainya. Maka Tuhan juga melimpahkan kembali berkat-Mu atas mereka yang tetap sampai hari ini, mereka tetap setia, tidak pernah lelah untuk terus maju di dalam Tuhan. Baik melakukan pelayanan, melakukan, Tuhan, haleluya, persembahan mereka kepada Tuhan untuk disalurkan kepada beberapa panti
Oh Tuhan, baik panti anak-anak yatim piatu, orang-orang tua yang sudah lansia, Tuhan, mereka boleh menikmati berkat Tuhan lewat anak-anak Tuhan ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga berkati pelayanan hambamu ada di menara doa, ada di dalam hotel Misguan. Tuhan engkau mau tolong supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Campur tangan Tuhan untuk mendatangkan mujizat dan keajaiban lewat pelayanan hambamu, jemaat-jemaat yang dilayani diberkati oleh Tuhan semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan pelayanan hambamu di kota Surabaya dan sekitarnya. Bahkan Tuhan izinkan sampai keluar kota. Tuhan yang menopang setiap pergumulan hambamu. Apa yang dibutuhkan oleh hambamu, baik untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan pelayanan. Tuhan yang mensupport, Tuhan yang mencukupkan, Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, haleluya. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Stephen Moses, Bapak Wilson Pangkai, Bapak Dr. Hapil Nun, Tuhan Ibu Tan Cokyo, juga kami berdoa untuk Ibu Kris Lumampau, Ibu Dorcas Ruci, Ibu, oh Tuhan Rosliana, oh Tuhan juga untuk Ibu Deborah, juga kami berdoa untuk, oh haleluya, Bapak Sabto Wibowo, dan juga kami berdoa, berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya, berkati keluarganya, berkati apapun menjadi pergumulannya. Tuhan tolong semuanya, baik tiga kohos yang kami selalu berdoa bahwa mereka setia karena Tuhan telah percayakan pelayanan. Oh Tuhan sebagai kohos, haleluya, upah yang Tuhan sedang sediakan untuk ketiga saudara kami. Oh baik hambamu David bersama Sylvia, Tuhan hambamu, oh Tuhan haleluya, Julius Tuhan bersama keluarganya. Kami doakan biar mereka diberhasil oleh Tuhan apapun pergumulan mereka, keluarganya, oh Tuhan cita-citanya, kebutuhan dan keperluannya, Tuhan cukupkan semuanya. Berkati kesehatannya, berkati masa depan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang sakit pun Tuhan jamah oleh kuasa darah dan pilur Yesus disembuhkan, dipulihkan kembali, yang susah terhibur, yang oh Tuhan lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, baik itu kekurangan jasmani maupun yang kekurangan yang rohaninya, diberkati Tuhan. Oh Tuhan ekonominya terus, Tuhan Engkau sendiri akan menolongnya Tuhan. Terima kasih semua kebutuhan keluarga dicukupkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah Zoom ini boleh terus berlangsung sampai hari ini, besok dan seterusnya. Demikian juga malam hari ini akan diselesaikan oleh hamba-Mu Cik Ling Ling. Oh Tuhan, haleluya, masih ada beberapa anak-anak Tuhan yang belum. Oh Tuhan menerima doa, nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Engkau lengkapi hamba-Mu dengan karunia ilahi, dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, oh sukacita dan kebahagiaan mereka dalam menghadapi pergumulan rumah tangga, hidup nikah, ataupun antara orang tua dan anak-anak. Tuhan pulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kepadamu, izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang melimpahkan berkat ilahi surgawi, berkat kasih sayang, oh berkat pembelaan, berkat penyertaan Tuhan, ketenangan, kekuatan, kesehatan, oh haleluya, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Gembala Firman ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, Sama-sama. Tuhan Yesus berkati.
Ya, Terus Tuhan Yesus berkati sama-sama menyet- Ibu Gembala. Semangat. semangat, semangat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat pesan Tuhan, penglihatan nubuatan bisa disampaikan kalau ada. Ada? Shalom, Ya, puji Ibu Tuhan. Grace. Di tengah kita beribadah ini, saya diperlihatkan cahaya kemuliaan Tuhan menyinari Sentero Grace Ministry Room. Bahkan burung merpati itu melayang-layang dan hinggap, ada yang di pundak, ada yang di atas kepala. Roh Tuhan tetap menyertai orang yang berkenan kepadanya. Bahkan kita tidak dalam kegelapan, tapi terang Tuhanlah yang membuat kegelapan sirna. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan beritahu bahwa kita itu semacam menerima aliran air dan kita digenangi oleh air. Bahkan air itu baru setiap saat mengalir untuk melenyapkan semua kotoran-kotoran yang datang menghalangi kehidupan kita mengiring Tuhan. Tuhan katakan begitu banyak tantangan dan cobaan kalau kita ikut Tuhan dengan setia, tapi Tuhan juga yang melakukan itu melalui firman dan Roh Kudus. Untuk hambanya Ibu Feiban ini, Tuhan katakan tetap berserah pada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memulai pelayanan dengan juk, dan doa Ibu akan selalu berkenan kepada Tuhan, memberkati banyak orang, memberkati pelayanan setempat, jiwa-jiwa disegarkan, sebab firman yang benar, firman yang murni, berasal dari Tuhan, dan mengajak orang untuk terima Yesus dan ikut Yesus supaya selamat. Tuhan berkati hambanya, Ibu Feben ini. Dan sesudah demikian, Tuhan katakan, lanjutkan pekerjaanku, jangan ada yang stagnan, tapi kita punya roh kuasa yang akan membangkitkan kita untuk lebih semangat dan mengobarkan api Kristus di tengah tantangan cobaan yang merajalela di dunia ini. Tapi orang benar diselamatkan oleh Tuhan karena firman Allah adalah kebenaran yang memerdekakan setiap orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Sedemikian indah pesan Tuhan untuk hambanya Ibu Ong Ling Ling, tetap diproteksi oleh hadirat Tuhan sehingga apapun yang mau menggoncang imannya, ia tetap menjaga hatinya dan pasrah diri kepada Tuhan. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus